makhluk halus kadang-kadang memang bisa membantu. Bisa membantu. Cuman karena Anda meminta bantuan, jangan heran kalau ada bayarannya. Ada satu kisah di daerah Blitar sana. Itu ada satu kolam tempat orang meminta kekayaan. Saya tidak sebutkan kepada Anda tempat itu karena saya khawatir ada di antara kita yang mendengar malam hari ini atau rekaman ini nanti dan kebetulan pas pikirannya baru buntu lalu mengunjungi tempat itu. Jadi saya tidak sebutkan tapi lokasinya di Blitar. Bukan di wihara tempat saya tinggal, pasti. Ya, pasti itu. Nah, itu ada satu kolam, airnya jernih sekali. Kemudian orang yang datang ke situ pada umumnya adalah meminta kekayaan, jarang meminta yang lain. Nah, dia pergi ke istilahnya juru kunci. Di sini apa namanya? Sama penjaga datuk itu. Kuncen atau juru kunci? Juru kunci harusnya. Juru kunci ya. Nah, jadi juru kuncinya. Dia ngomong begini. Pak, saya mau ke sini mau minta kekayaan. Oke. Ini kolamnya, kamu boleh minta, ini sumber airnya. Nah, tapi kamu lihat dulu ya, ke dalam sana. Jadi sumber air itu tidak sedalam sumur. Dia hanya mungkin 50-70 cm aja dalamnya. Jadi kelihatan pantulannya itu. Nah, kemudian dia lihat, fokus, suruh lihat air itu. Ya, suruh lihat bebek, suruh lihat bebek, suruh lihat bebek. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Kelihatan apa, Pak? Ini baru kelihatan airnya itu, Pak. Lihat bebek lagi ya. Lihat. Wah, ya. Kemudian dilihat lama-lama, dilihat di terawang. Dilihat di terawang. Akhirnya dia ngomong, wih kelihatan. Kelihatan apa Pak? Kan si juru kunci tanya, kelihatan apa? Ada ikan. Ya, ini sungguhan ini kali ini. Ada ikan Pak. Karena tadi kosong. Tidak ada ikannya. Tahu-tahu kelihatan ikan. Tapi kok ngeri Pak ikannya. Kenapa? Ikan itu tidak berdaging. Dia hanya tulangnya, tapi berenang. Jadi bukan tulang ikan, tapi ikan yang tidak pakai daging. Tulang saja. Dia bergoyang-goyang. Terus apa? Kata si juru kunci lagi. Apa? Selanjutnya apa? Selanjutnya. Yang lebih mengerikan Pak, kepala ikan itu adalah kepala anak saya. Bagaimana nih Pak? Itulah, itu bayarannya. Kalau kamu memang mau kaya, pada saat kekayaanmu tercapai sesuai dengan apa yang kamu inginkan, makhluk di sini, demit di sini, dia tidak ngomong demit, tapi dia mengatakan makhluk penjaga di sini akan meminta anakmu untuk jadi peliharaan di sini. Yaitu jadi ikan, kepalanya anakmu, badannya cuman tulang belulang. Bagaimana? Pikirkan. Kalau kamu mau terus, pengen kaya, lanjutkan. Lebih cepat, lebih baik. Tapi kalau kamu berpikir, kamu kasihan sama anakmu, jangan lakukan. Nah, itu nanti dua pilihan. Akhirnya kan kadang ada orang yang, aduh kepengen kaya itu sampai apa saja akan dilakukan. Jalani sungguhan. Dan begitu kekayaannya tercapai, mati anaknya. Jadi ikan di situ.
Itu ada satu tempat yang seperti itu. Itu adalah pemuja makhluk. Tempat yang lain di daerah Banyuwangi. Saya juga tidak sebutkan, pokoknya ada daerahnya. Kalau Anda kepingin cari sendiri di sana. Itu ada hutan monyet. Hutan monyet. Nah, kemudian hutan monyet ini adalah tempat orang juga meminta. Itu ada satu pohon besar, ada tempat orang meminta. Juga minta kekayaan. Heran juga, banyak orang tuh ternyata cuman kepingin kaya. Ya, nah, karena ini hutan monyet, jadi kayanya mesti kaya monyet. Ya, tapi begitulah. Nah, itu juga ada juru kuncinya. Orang ini kalau datang ke situ nemuin juru kunci, kemudian dia ngomong, Pak, saya kepingin meminta kekayaan. Oke, kamu lihat dulu beberapa orang ini. Nah, di situ biasanya tiap hari ada orang yang membawa makanan monyet, pisang dan lain sebagainya. Saudara-saudara, tiap orang yang datang, satu orang, monyet yang datang ke depannya cuman satu. Jadi ini monyetnya banyak. Anda sudah pernah ke Bali belum? Ya, siapa yang pernah ke Bali? Siapa yang pernah ke Bali? Satu orang saja, 2 orang, 3 orang, oke, sip, agak banyak. Siapa yang pernah ke Bali dan melihat tempat monyet? Yang monyetnya banyak, 1, 2, 3, dan banyak. Oke, sip. Nah, ini berarti nyambung. Ya, soalnya kalau saya cerita yang Anda belum pernah tahu, bagaimana nyambungnya? Nah, bagi Anda yang pernah ke Bali dan melihat itu tempat yang monyetnya banyak, itu kalau Anda bawa makanan, itu Anda bukan didatangi satu monyet loh. Dikeroyok. Banyak monyet. Ya kan? Anda yang belum pernah ke sana, bayangin aja. Ya minta maaf, karena di Medan saya belum pernah ketemu yang monyetnya banyak. Ada enggak? Hutan monyet di sini, atau kumpulan monyet-monyet di sini ada enggak? Dekat daerah Brastagi ada, Bante. Ada ya? Brastagi ya? Ya. Dekat hutan raya, Bante. Tahura. Taman Hutan Raya. Pernah ke sana? Sering lewat, Bante. Oke. Siapa yang pernah ke itu, hutan monyet? Di Brastagi? Hah? Liwat juga? Pernah bawa makanan Anda? Dikeroyok monyet banyak? Oh, dilempar karena takut dikeroyok toh? Ya, betul. Betul. Itu alamiah sekali karena monyet ya akan ngeroyok. Maka yang suka keroyokan itu sebetulnya masih ngikuti tradisi. Seperti itu. Nah, tapi beda saudara sama yang di Banyuwangi yang saya tadi ceritakan, pohon besar penuh monyet itu. Ini pohonnya besar sekali, tua sekali, monyetnya banyak sekali. Ribuan di situ. Nah, orang yang datang bawa pisang, itu di depannya cuma satu monyet. Yang lain santai. Ya, ada seorang bawa pisang lagi atau bawa makanan kacang misalnya, satu monyet. Ini yang satu monyet. Sisanya santai di sana. Di atas. Nanti kalau ada lagi yang datang, salah satu dari rombongan itu, dia turun. Nah, juru kunci ini mengatakan, kamu lihat orang-orang yang ngasih makan itu. Kenapa cuma satu monyet yang datang? Dan kamu lihat monyetnya. Perhatikan monyetnya. Dia keluar air mata. Monyet yang ada di depan orang yang ngasih makan, itu keluar air mata. Apa itu maksudnya? Itu adalah anaknya ibu yang ngasih makan itu. Jadi ketika ibu itu dulu minta kekayaan ke sini, dia sudah ada perjanjian dengan makhluk halus ini, penjaga pohon ini. Kalau kekayaannya tercapai, anaknya diambil dan menjadi monyet di sini. Sehingga nanti kalau ibu itu datang dan membawa pisang, monyet yang datang ke depannya
itulah anaknya. Dan dia akan menangis monyet itu karena dia menderita kesepian. Pisah dari orang tuanya, pisah dari keluarganya, dan dia kumpul dengan monyet-monyet yang lain. Nah yang lain kenapa nggak ngumpul? Karena dia tahu itu bukan orang tuanya. Dia akan datang ketika dia melihat itu orang tuanya. Kamu pikirkan baik-baik. Kalau kamu siap anakmu jadi monyet, di sini lanjutkan. Tapi kalau kamu nggak siap, pulang belum terlambat. Gitu saja ya masih ada yang nerusin. Karena merasa kekayaan adalah satu-satunya yang harus dicari di dunia. Padahal kekayaan kan tidak kekal. Mati pun juga tidak kebawa. Tapi inilah ikatan janji dengan demon, dengan makhluk halus. Mereka akan bantu kalau ada bayarannya. Tidak ada bayaran, tidak mau bantu. Karena itu saudara-saudara, kalau sampai kita meminta kepada datuk-datuk dimanapun juga, risikonya harus ditanggung. Ada satu, ini jadi cerita demonnya terlalu banyak. Tapi masih ada cerita yang lain lah. Jadi ada satu lagi, ya pengen kaya lagi. Itu di daerah Jogja, tempat saya tinggal. Itu minta kepada satu datuk, satu tempat kayak batu besar begitu. Untuk kaya. Nah, datuk ini tidak meminta anaknya, tapi dia minta pokoknya tiap tahun kamu persembahkan kurban manusia untuk saya. Siapapun juga. Saya nggak pusing. Tapi begitu kamu nggak bisa menyelesaikan tugasmu ini, keluargamu mulai yang jauh, saya ambil satu persatu. Habis keluargamu, anak-anakmu. Habis anakmu, pasangan hidupmu. Habis pasangan hidupmu, kamu paling terakhir. Itu juga ada. Nah, kemudian orang ini adalah satu pengusaha jasa transportasi. Dia kadang mengkondisikan sopir-sopir transportasinya itu yang jadi korban. Jadi tiap tahun sekali ada kecelakaan sopirnya mati, kecelakaan sopirnya mati, kecelakaan sopirnya mati, sampai akhirnya takut jadi sopir di situ. Akhirnya dia buka selepan beras. Buka selepan ya. Betul toh, selepan. Yang tempat penggilingan beras, ya, penggilingan beras. Jadi penggilingan beras itu setiap tahun ada korban orang kecelakaan masuk ke mesin. Ada saja mati di tempat penggilingan beras itu. Lama-lama orang takut jadi pegawainya dia. Tutup penggilingan berasnya. Wah, tapi ini sukses banget ini. Akhirnya saudara-saudara, dia usaha apa saja, endingnya seperti itu. Sampai lama-lama dia tidak usaha tapi sudah kaya raya, mulai satpam rumahnya meninggal. Pembantu rumahnya meninggal. Lama-lama sepupunya meninggal. Kemudian ponaannya meninggal. Ipernya meninggal. Lama-lama habis. Anaknya meninggal 1, 2, 3, pasangan hidupnya, dan akhirnya dia yang meninggal. Inilah saudara, konsekuensinya, bayarannya kalau kita meminta. Karena itu, bagian demon ini, saya sangat-sangat menyarankan untuk tidak dilakukan. Karena resikonya sangat besar. Karena mereka adalah makhluk yang sesungguhnya menderita. Sehingga begitu Anda meminta, Anda dia punya kesempatan untuk mencari orang menjadi temannya dia. Nah, bagaimana sekarang Dewa Dewi?
Saya sembahyang di dewa sana bisa terkabul, betul. Tapi sebaiknya Anda jangan meminta. Dewa bisa mematangkan karma baik Anda, mengkondisikan karma baik Anda berbuah seperti yang Anda inginkan. Tapi jangan meminta, oh dewa saya minta ini. Kalau timbunan karma baik Anda belum mencukupi, dewa pun sulit membantu. Tapi ketika karma baik Anda sudah mencukupi, dewa mematangkan karma baik. Karena itu sembahyang di beberapa dewa memang kadang bisa tercapai. Cuman saya menyarankan rumusannya bukan meminta. Lebih baik Anda mengatakan semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Itu jauh-jauh lebih bermanfaat daripada Anda meminta kepada dewa. Karena kalau dewa diminta sudah tiap hari. Tapi Anda mengatakan semoga semua makhluk bahagia, dewanya pasti kaget. Loh, selama saya menjadi dewa di sini, semua yang datang meminta. Baru kali ini mendoakan saya. Semoga semua makhluk bahagia. Semua makhluk kan aku termasuk nih. Wah, hebat ini orang ini. Lalu dia lihat bukunya. Buku orang ini. Wah, ini ada karma baik nih. Mau mateng sebulan lagi. Langsung dipercepat. Wah, berbuah. Karena kita tidak meminta, kita mendapat. Tapi kalau kita meminta, wah, kita jadi harus bayar. Ini kalau kita mau dengan para dewa seperti itu ya. Jadi makanya Anda ketemu dewa apa saja, termasuk dewa judi. Ada beberapa orang saya lihat, loh ini dewa apa di rumahnya? Dewa judi, Bante. Oh, modelnya begini ya dewa judi. Oh, Anda cukup ngomong, ini bagian dewa judi, ini bagian sesat ya, saya jangan dilanjutkan ini. Tapi kalau di rumah ada dewa yang baik-baik ya, dewa keselamatan, dewa yang lain-lain, Anda cukup ucapkan, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Ini dewanya goyang-goyang nih. Ada dewa nih, getar-getar. Hanya dengan ngomong semoga semua makhluk bahagia, bumi langsung bergetar. Luar biasa. Dan begitu Anda tepuk tangan langsung berhenti. Coba. Ini hebat ini. Ini kekuatan kata semoga semua makhluk bahagia ini. Makanya Anda nanti di depan dewa-dewa cukup gitu. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Enak sekali. Karena dengan kata-kata ini kita pasrah, mau dikasih ya bagus, gak dikasih kayaknya sih kebangetan ya. Oh saya sudah doa begini masa gak dikasih-kasih. Kayaknya sih kebangetan ini. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Dapat juga nanti lama-lama. Itu rumusan doa. Kalau kita di depan para dewa. Jadi itu sudah nanti para dewa itu sudah tahu tugasnya. Ya.